Dalam kehidupan kita manusia, seringkali kita meresponi ada dua ancaman dalam kehidupan kita yang seringkali kita lakukan. Yang pertama, ketika kita diperhadapkan dengan ancaman, kita mulai meresponinya dengan menghindar. Tetapi juga ada orang yang meresponi setiap ancaman atau tantangan itu dengan melawan. Itu muncul respon itu dari sikap pikir kita ketika kita diperhadapkan dengan tantangan atau ancaman yang berat di hadapan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, kalau orang yang tidak tahan tentang ancaman itu, maka ia akan melarikan diri atau takut. Tetapi kalau orang yang tidak takut dengan ancaman itu, sebaliknya dia akan tetap berdiri dan melawan. Ia tidak akan takut. Ini pula yang dikisahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dalam Injil Lukas 13 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35, di mana Yesus diperhadapkan dengan situasi yang sulit ketika ia berjalan menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ia bertemu dan dijumpai oleh orang Farisi. Mereka mengatakan bahwa nyawanya ada sementara terancam. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, nyawanya diancam oleh Herodes karena sesungguhnya Herodes ingin membunuh Yesus sendiri. Ancaman dari Herodes Antipas ini tidak membuat Yesus gemetar atau takut, tidak membuat Yesus kecut, tetapi ia berdiri melawan Herodes dan berkata bahwa Herodes adalah si serigala. Karena kenapa? Karena Herodes melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Herodes memperdaya segala sesuatu untuk kepentingan kekuasaannya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, namun ancaman dari Herodes ini merupakan ancaman yang terbukti, bukan ancaman yang omong kosong, ancaman yang biasa-biasa saja. Karena sesungguhnya telah terjadi dan dibuktikan lewat kekejaman dari Herodes inilah Yohanes Pembaptis mendapatkan pembegalan kepala, dibunuh. Kalau posisi Bapak Ibu dan saya ketika mendapatkan ancaman dari orang-orang penting, orang-orang yang berkuasa, memiliki otoritas, pasti kita akan takut dan melarikan diri. Namun berbeda dengan Yesus pada saat itu. Walaupun Herodes memiliki kekuasaan yang besar di Galilea, namun ia tetap berdiri untuk melawan Herodes pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yesus tidak pernah takut dengan ancaman pembunuhan itu. Ia melawan Herodes. Ia tidak melarikan diri. Ini menunjukkan keberanian yang bersumber dari keyakinan misi ilahinya. Yesus menegaskan dengan tegas bahwa ia tidak akan mundur, tetapi ia terus
maju untuk mengusirkan setan dan menyembuhkan orang sampai misinya selesai di muka bumi ini. Ancaman dibunuh tidak mempengaruhi fokusnya dari tugas yang diberikan oleh Bapaknya di muka bumi ini. Artinya Yesus mau menyampaikan kepada Bapak, Ibu dan saya sebagai orang-orang percaya dalam tugas kita di muka bumi ini. Jangan sekali-kali kita takut. Jangan sekali-kali kita gemetar dengan ancaman-ancaman dunia ini. Apalagi ancaman-ancaman yang menyangkut dengan iman percaya kita. Jangan. Yesus sendiri telah menunjukkan keteladanannya. Sikap powerful untuk menghadapi ancaman itu, membuktikan bahwa ia setia dengan setiap perintah yang diberikan oleh Bapaknya. Demikian juga dengan Bapak, Ibu dan saya. Kita harus tetap setia dengan iman percaya kita, walaupun tantangan-tantangan yang harus kita hadapi lewat iman dan percaya kita. Bukankah dalam syair lagu katakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lewat syair lagu ini ada cerita yang luar biasa yang menyatakan iman percayanya ketika ia harus dibunuh, keluarganya harus dibunuh, istri anaknya harus dibunuh di hadapannya. Namun ia tetap percaya kepada Tuhan. Lewat imannya tidak menyelamatkannya, tapi namun menyelamatkan umat Tuhan pada saat itu. Bapak, Ibu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Yesus mau mengatakan kepada kita semua, mari kita berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang siap menyatakan salib Kristus untuk kemenangan hidup kita sebagai orang percaya. Jangan takut, Tuhan selalu menolong kita. Ada janji-janji penyertaan yang diberikan kepada Bapak, Ibu dan saya. Kalau kita takut, bagaimana bisa kita mampu untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang lain? Oleh karena itu, kekuatan sumber itu berasal daripada kita, yang turun langsung dari surga oleh Tuhan. Bapak, Ibu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-35 mengkisahkan ratapan Israel Yerusalem pada saat itu dengan kekejaman, dengan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, membuat Yesus harus menangis. Yesus harus bersedih dengan tindakan mereka. Sikap keras kepala Yerusalem sebagai kota yang membunuh para nabi yang diutus Tuhan. Walaupun Yesus sedih, walaupun sikap anak-anak Tuhan pada saat itu melanggar sesuai kehendak Tuhan, namun Yesus adalah Tuhan pengasih. Ia selalu mengasihi mereka, sehingga keinginan Yesus untuk selalu merangkul mereka, menjaga dan melindungi mereka selayaknya seekor ayam menjaga akan anak-anaknya. Bapak, Ibu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Kadangkala lewat sikap kita, tutur kata kita, tindakan kita seringkali memberikan ancaman kepada orang lain, sehingga membuat mereka takut. Seringkali dengan sikap, tindakan dan perbuatan kita membuat Tuhan menangis, sedih. Kita melupakan setiap kehendak Tuhan berjalan sesuai dengan kepribadian kita. Namun jangan pernah kita takut. Kalau kita review kembali
Hidup kita jauh daripada Tuhan. Kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan melepaskan tangan daripada kita? Apakah Ia menghukum kita sampai binasa? Tidak. Bukti nyata Bapak, Ibu, dan saya sampai ada di detik ini. Itu berarti kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Ia mau memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk merangkul kita dalam dekapannya. Ia ingin melindungi kita, menjaga kita, dan memulihkan kita. Tuhan mau memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk bertobat, melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Sehingga apa yang kita perbuat di muka bumi ini semata-mata untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, nama Tuhan. Kita harus tunjukkan itu. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, bertobatlah. Tinggalkan hidup kita yang lama dan masuk pada hidup kita yang baru. Sebagai wujud kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Itulah respon iman percaya kita. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Yesus berani menanggung penderitaan di bumi ini bukan karena Ia penikmat derita, namun karena justru dengan penderitaan itulah dunia ini mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Di minggu Prapaskah yang ketiga ini, lewat kebenaran firman Tuhan kita, Yesus telah memberikan keteladanan yang sungguh dalam sikap imannya untuk menyatakan bahwa identitasnya sebagai anak Allah. Ia adalah figur yang dapat memberikan contoh dan teladan bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai pengikut-pengikutnya untuk mampu melakukan setiap tanggung jawab kita, tugas pelayanan kita, pekerjaan kita dengan iman percaya kita. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup ini, tindakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan. Oleh karena itu ada beberapa poin yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, seringkali kerap kita meresponi berbagai persoalan hidup dengan rasa khawatir dan takut. Hal itu membuat kita terkadang menyerah kepada keadaan. Namun kisah Injil ini meneguhkan diri kita untuk mengingat kembali janji Allah. Ia selalu setia kepada kita, bukankah Dia ialah Immanuel yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dalam setiap persoalan hidup yang paling berat, kesulitan yang berat sekalipun, derita yang kita jalani, ingatlah ada janji Allah. Sehingga dalam setiap derita kita pasti menemukan rahmat dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, kalau ada janji penyertaan Allah, kalau Allah adalah Immanuel bagi kita, kenapa perlu kita sebagai orang percaya harus takut? Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah Bapak, Ibu, ketika kita ada dalam ancaman-ancaman dunia ini, ketika kita dalam persoalan-persoalan yang menekan hidup kita, jangan pernah takut. Mari datang kepada Tuhan dengan hati kita, dengan hidup kita yang sepenuhnya, bukan hidup yang separuh. Ia akan memberikan kelegaan kepada Bapak, Ibu, dan saya, mengangkat setiap penderitaan dan ancaman hidup kita, sebab Dia adalah penolong. Dia adalah Allah yang berkuasa
untuk hidup kita. Kunci ada di tangan kita. Bagaimana cara kita sebagai orang-orang percaya untuk mendapatkan kunci kemenangan itu? Hanyalah tekun dengan hati yang sungguh. Poin yang kedua, kesediaan Yesus mengingatkan bahwa keteguhan iman harus dengan hati yang lembut dan penuh kasih. Jangan biarkan tekanan dan ancaman membuat kita menjadi marah, menjadi akar pahit yang menimbul dalam hidup kita. Mari kita seperti Yesus. Kita dipanggil untuk mengasihi mereka yang mengancam kita, yang memusuhi kita. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, kita hanya berdoa dan menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan yang bekerja kepada mereka yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas kita untuk mendoakan mereka dan mengasihi mereka, sehingga walaupun dalam hidup kita penuh dengan ancaman, namun kita mampu untuk menjadi saluran berkat. Poin yang ketiga, keteladanan Yesus memberikan kita pengharapan. Keteguhan imannya menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anaknya tidak perlu takut menghadapi ancaman apapun. Ketika kita berjalan dalam rencana Allah dengan identitas kita yang jelas sebagai anak-anak Allah, fokus yang tepat kepada Allah, misinya dalam pelayanan dan pekerjaannya, hati yang tetap dipenuhi dengan kasih, maka kita pun akan menaklukkan setiap intimidasi yang selalu datang mendekat kita. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang mampu menjalankan integritas kita, kekristenan kita kepada siapa saja. Kita mampu menunjukkan kepada mereka bahwa iman percaya kita, kekristenan kita adalah kekristenan yang berkualitas. Karena apa? Karena salib telah memberikan bukti nyata bagi kita semua. Lewat salib itulah ada pengorbanan yang luar biasa, ada kemenangan yang dapat menyelamatkan kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk melihat dan merasakan rencana-rencana dan maksud-maksud Allah. Tunjukkanlah hidup kita kepada dunia ini dengan kasih dari Allah, sehingga hidup kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita terus diberkati dan nama Tuhan pun dimuliakan. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.